Mengusung spirit sinergi Pangpada Payu Bersinar, Pusat Studi Undiknas PSU Denpasar menjalankan pengabdian masyarakat dengan menggelar program bimbingan teknis BIMTEK kewirausahaan yang berperspektif gender bagi perempuan penyintas di 5 titik lokasi di Bali. BIMTEK ini terselenggara berkat dukungan program hibah dari Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia. Kegiatan BIMTEK ini juga dilaksanakan bersinergi dengan Rotary Club of Bali Bersinar, Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, dan DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali. Pelaksanaan program BIMTEK ini dikawal langsung Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongkini Gorde bersama Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar Dr. Nyoman Sedane, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari, dan Kepala Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar, Insinyur Iketut Nuraga MT. Kegiatan BIMTEK ini menyasar 5 lokasi di Bali, yakni pertama di Pantai Jerman Kuta, Kabupaten Badung, pada Jumat 6 Oktober 2023 dengan materi Perempuan Melek Digital pada UMKM Pantai Jerman, yang disampaikan narasumber Rotarian Nyoman Hartini selaku Community Service Rotary Club of Bali Bersinar dan juga Sekretari Rotary Club of Bali Bersinar Rotarian Tiwi Chandra, yang memberikan sharing kepada para pelaku UMKM yang ada di Pantai Jerman terkait dengan bagaimana cara menata produk mereka agar terlihat menarik dan mempunyai nilai tambah. Lokasi kedua di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Kabupaten Badung pada Sabtu 7 Oktober 2023 dengan materi Pemberdayaan Ekonomi Mandiri Warga Binaan Cekek Merdeka melalui pelatihan kewirausahaan di Lapas Perempuan Kerobokan dengan salah satu narasumber Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar Dr. Nina Eka Lestari yang memberikan materi Basic Entrepreneurship dan Strategi Memulai Bisnis Baru. Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongkini Gorde yang juga menjadi narasumber memberikan motivasi kepada warga binaan lapas agar bisa mandiri secara ekonomi. Lokasi ketiga BIMTEK dilakukan di Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar pada Minggu 8 Oktober 2023 dengan materi Pengolahan Minyak Hangat Sindrong Desa Kendran yang dibawakan praktisi herbal Wayan Damai. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane, juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemberdayaan ekonomi kepada perempuan penyintas, tidak hanya korban kekerasan seksual, tapi juga perempuan korban kekerasan secara ekonomi. Lokasi keempat di Desa Poh Bergong, Kabupaten Buleleng pada Senin 9 Oktober 2023 dengan materi BIMTEK Pertanian Organik di Pekarangan Rumah yang disampaikan narasumber Niluh Putu Gunatri dari DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali dan Ketut Swadike dari HIPI Buleleng. Lokasi terakhir BIMTEK di Banjar Segara Kute, Kabupaten Badung pada Sabtu 21 Oktober 2023 dengan materi Wirausaha Mudah dan Dasar-Dasar Kewirausahaan Basic Entrepreneurship yang dibawakan narasumber Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar Dr. Nina Eka Lestari. Narasumber lainnya Made Pranata Wibawa Adeputra selaku Corporate Affairs Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia menekankan pentingnya untuk memanfaatkan setiap peluang bisnis yang ada. Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongkini Gorde mengungkapkan bahwa Pusat Studi Undiknas mendapat kepercayaan dari Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA untuk mengajukan sebuah proposal terkait bimbingan teknis BIMTEK kewirausahaan yang berperspektif gender bagi perempuan penyintas. Dikatakan bahwa agar program tersebut menjadi sustainable, maka dipilihlah lokasi yang sudah menjadi binaan dari Pusat Studi Undiknas. Terlebih lagi, dana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan program stimulasi.
Terkait dengan output yang diharapkan dari program BIMTEK tersebut, Gungkini Gorda mengatakan bahwa pada kegiatan BIMTEK pertama yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan, Kabupaten Badung tersebut, diharapkan bisa memberikan kompetensi wirausaha yang sesuai dengan minat dan bakat para warga binaan untuk persiapan setelah mereka bebas dari lapas. Ditambahkannya bahwa selama BIMTEK dan pendampingan, pihaknya membuatkan 4 unit bisnis SIP 3 bersinar di Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan. Keempat unit bisnis tersebut adalah kuliner, rajut, jahit, dan make up artis. Selain itu, juga tim Sinergi telah memberikan pelatihan-pelatihan terkait unit-unit bisnis tersebut dan para warga binaan telah sepakat untuk dikelompokkan sebagai kelompok usaha. Selanjutnya, tim Sinergi akan mereview selama 6 bulan dan bila itu konsisten dilakukan warga binaan, maka tim Sinergi akan memberikan pendampingan untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Pusat Studi Uniknas mendapatkan suatu kepercayaan untuk bisa mengajukan sebuah proposal ya terkait bimbingan teknis, dan jadi karena kami sudah kerjasama dengan Lapas Perempuan Akrobokan, jadi salah satu 5 lokus yang disetujui dari kementerian terkait kami melaksanakan program dari kementerian ini 5 ya, jadi satunya ada di lapas ini kami Pastukara disetujui ya. Yang pada hal ini bimbingan teknis kewirausahaan yang berperspektif gender bagi perempuan penyintas. Tapi ketika banyak ada pendampingan, banyak ada program dari stakeholder yang lain dari Lapas Akrobokan ini, nanti warga binaan ketika keluar dari tempat sekolah ini mendapatkan nilai plusnya. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan, Niluh Putu Andiani mengapresiasi kegiatan BIMTEK ini. Dia mengatakan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan tersebut bisa memberikan skill atau keterampilan sebagai bekal mereka ketika telah bebas dari lapas. Dari Lapas Perempuan mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas kehadiran Ibu sudah beberapa kali ke sini memberikan pembinaan kepada teman-teman warga binaan di sini. Untuk memberikan mereka skill, keterampilan untuk mempersiapkan diri nantinya setelah keluar dari Lapas Perempuan ini. Kami berharap teman-teman WBP semuanya mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh karena ini sangat bermanfaat. Ini sangat bagus untuk kewirausahaan kita nanti di luar untuk menunjang perekonomian keluarga kita nantinya. Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Dr. Niputu Nina Eka Lestari yang hadir sebagai narasumber dengan memberikan materi basic entrepreneurship dan strategi memulai bisnis baru menjelaskan bahwa pada intinya kegiatan tersebut memberikan bimbingan teknis kewirausahaan bagi para warga binaan dengan harapan mereka bisa menjadi insan yang berguna dan hidup mandiri ketika sudah bebas dari lapas. Diharapkan para warga binaan bisa membuka bisnis yang sesuai dengan passion atau skill mereka. Jadi saya merasa sangat bersyukur mendapat kesempatan ini. Intinya kita memberikan bimbingan teknis kewirausahaan bagi rekan-rekan warga binaan yang akan menjalani masa bebas kembali hidup ke masyarakat, sehingga mereka bisa menjadi insan yang berguna kembali, bisa mandiri, hidup mandiri, sehingga kita berikan cara-cara bagaimana memilih peluang-peluang usaha, melaksanakan usaha secara kecil-kecilan dulu sehingga bisa mereka hidupnya mandiri di tengah-tengah masyarakat. Jadi intinya memberikan bagaimana basic entrepreneurship, jadi bagaimana caranya membuka usaha baru setelah di sini diberikan keterampilan. Misalnya usaha yang sesuai dengan hobi mereka, yang sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan keterampilan setelah didapat di sini. Sementara itu, para warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan mengaku mendapatkan manfaat yang positif dari kegiatan BIMTEK tersebut karena banyak diberikan ilmu yang bisa menjadi bekal di kemudian hari, terutama dalam berwirausaha. Terima kasih untuk para tim dari Undiknas, pada Ibu Agung udah datang kemari untuk memberi banyak pengetahuan kepada kita di sini. Banyak manfaat yang dapat kami ambil, yang dapat kami pelajari dari materi hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga kapan lagi kesempatan seperti ini datang, udah kita dapat ilmu, dapat rezeki juga ya.
Ya, terima kasih banyak. Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terima kasih atas segala perhatian, bantuan, dan supportnya untuk Lapas Perempuan Kelas 2 Agrobokan. Mudah-mudahan semua warga binaan menjadi warga negara yang baik dan taat terhadap peraturan. Ya. Sementara untuk lokasi yang kedua, BIMTEK menyasar para pelaku UMKM di Pantai Jerman dan diharapkan bisa meningkatkan omset melalui melek pemasaran digital atau digital marketing. Terlebih lagi untuk sarana dan prasarananya sudah mendukung dengan dibuatkannya studio mini SIP3 Ramah Keluarga Bersinar. Studio mini ini dimaksudkan untuk mendukung bagaimana melaksanakan digital marketing, khususnya dari sisi teknik pengambilan foto produk agar produk terlihat menarik saat dipasarkan di media sosial. Dalam BIMTEK untuk para pelaku UMKM di Pantai Jerman ini, narasumber Rotarian Nyoman Hartini selaku Community Service Rotary Club of Bali Bersinar memberikan materi perempuan melek digital pada UMKM Pantai Jerman. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedana mengatakan bahwa Rotarian Nyoman Hartini memang memiliki kemampuan di bidang digital marketing sehingga diharapkan melalui pembelajaran ini para pelaku UMKM di Pantai Jerman bisa naik kelas dan meningkatkan pendapatan mereka. Ibu Nyoman Hartini, beliau memang expert di bidang marketing digital, karena berharap dan melalui pembelajaran ini Bapak Ibu-ibu mampu meningkatkan pendapatan dan sebagainya, khususnya pada UMKM yang ada di Pantai Jerman. Sementara itu, Rotarian Nyoman Hartini mengatakan bahwa agar pelaku UMKM Pantai Jerman ini melek digital, langkah awalnya mereka dilatih dan diarahkan membuat WA Group dari para pelaku UMKM Pantai Jerman, lalu membuat WA bisnis, di mana teknik dasar yang diajarkan adalah membuat katalog dengan menggunakan WA bisnis. Di dalam katalog tersebut juga akan dibantu dengan alat peraga seperti patung manekin. Terlebih lagi untuk memasarkan produk digital tersebut menggunakan objek foto sehingga harus ada alat peraganya. Dalam hal ini langkah awalnya kita akan membuat WA Group dari pelaku UMKM, di mana nanti yang teknik dasar yang diajarkan itu adalah membuat katalog, merubah WA-nya menjadi WA bisnis. Di dalam katalog itu kita juga bantu dengan siapkan alat peraga seperti patung manekin ini, karena untuk pemasaran produk digital itu objek kita kan foto, jadi harus ada alat peraganya untuk memperagakan produk mereka. Untuk menjadikan katalog tentu kita untuk lebih bagusnya hasilnya itu harus ada manekin. Narasumber berikutnya, Sekretari Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Tiwi Chandra memberikan sharing kepada para pelaku UMKM yang ada di Pantai Jerman terkait dengan bagaimana cara menata produk mereka agar terlihat menarik dan mempunyai nilai tambah terhadap seluruh customer yang akan datang. Dalam pemaparannya, Tiwi Chandra sharing mengenai bagaimana tata cara penataan, bagaimana memilih warna, dan kemudian bagaimana menampilkan produk-produk yang sedang tren ataupun produk-produk yang unggul. Selain itu, untuk para pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, juga diberikan pengetahuan terkait bagaimana cara menyajikan dan memberikan servis yang baik kepada para customer. Jadi di sini kami memberikan sharing kepada UMKM yang ada di Pantai Jerman mengenai bagaimana cara menata produknya sehingga kelihatan menarik dan mempunyai nilai tambah terhadap seluruh customer yang akan datang. Jadi kita mulai sharing mengenai bagaimana tata cara penataannya, bagaimana memilih warna, kemudian bagaimana menampilkan produk-produk yang sedang tren ataupun produk-produk yang unggul. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar Iketut Nuraga berharap para pelaku UMKM di Pantai Jerman bisa melakukan pemasaran secara digital dan bisa berkembang secara mendunia. Dengan kegiatan BIMTEK Digital Marketing tersebut, para pelaku UMKM bisa melakukan pemasaran-pemasaran melalui online seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Selain itu juga diharapkan pendapatan para pelaku UMKM di Pantai Jerman bisa meningkat. Jadi ke depan dengan model ini ya, jadi pemasaran tidak perlu lagi datang langsung atau bagaimana ya, jadi cukup dengan
online saja akan akan terinformasi produk-produk UMKM yang bisa dipasarkan di Jerman ke seluruh dunia. Jadi itu harapan kita ke depan dengan program ini diharapkan para pelaku UMKM di Pantai Jerman ke depan akan lebih banyak mendapatkan suatu hasil ya untuk kehidupan mereka. Kemudian untuk di Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, BIMTEK ini mendukung keberadaan Desa Kendran yang dalam pengembangannya sebagai desa wisata yang mengambil branding Holy Water dan Wellness Destination. Oleh karena itu, salah satu pemikiran dari tim Sinergi adalah bagaimana Desa Kendran ini menjadi desa rempah SIP 3 bersinar, sehingga ke depan outputnya adalah mampu menghasilkan minyak tradisional dan yang khusus akan di-launching adalah minyak hangat Cinrong dengan khasiat bisa mengobati segala penyakit. Praktisi herbal Wayan Damai yang membawakan materi pengolahan minyak hangat Cinrong Desa Kendran mengungkapkan banyak potensi produk herbal dengan memanfaatkan tanaman obat maupun bunga-bungaan seperti bunga Kamboja atau dikenal sebagai bunga Jepun di Bali. Bunga Kamboja atau bunga Jepun ini sangat dibutuhkan untuk produksi kosmetik maupun obat-obatan dan harganya bisa mencapai Rp100.000 per kilogram. Hal ini pun menjadi peluang bagi para ibu-ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan keluarga. Memperkuat untuk mendapatkan tambahan penghasilan di keluarga. Nah itu kita tetap berharap. Jadi lagu pun kenal, seperti pepatah, tidak kenal tidak sayang. Jadi kita kenal, lumun, pelihara, terus kita sayang. Nah kita menyayangi tanam-tanaman, dia pasti ada feedback, pasti ada. Termasuk bunga Kamboja, bunga Jepun yang boleh di Pulau Bali. Gitu. Makanya di Pulau Bali itu sangat dibutuhkan sama produksi kosmetik, produksi obat. Itu harganya bisa 100.000 per kilo. Nah sepanjang pengetahuan kami produksi taruh break ini, obat ini Astungharo, belum ada dampak efek samping. Ya, nah, karena ini yang mengelola penuh ini anak saya nih. Jadi mengelola kalau dikirim kemana, dioper kemana gitu, nah, sehingga taruh break itu betul-betul jadi booming gitu. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane, juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemberdayaan ekonomi kepada perempuan penyintas, tidak hanya korban kekerasan seksual, tapi juga perempuan korban kekerasan secara ekonomi. Pemberdayaan perempuan, kalau salah perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak, atau kemudian P3A. Nah, kemitraan ini adalah dalam bentuk bimbingan teknis kewirausahaan yang berspektrum gender bagi perempuan penyintas. Penyintas kekerasan itu bukan berarti hanya substansinya kekerasan seksual. Namun kekerasan itu banyak, kekerasan ekonomi, kekerasan sosial dan sebagainya. Selanjutnya untuk lokasi BIMTEK di Banjarsegara, Kuta, Kabupaten Badung, diharapkan bisa para peserta BIMTEK menjadi wirausaha mandiri dengan menjadi reseller dari UMKM di Pantai Jerman. Dalam kesempatan BIMTEK di Banjarsegara ini, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari membawakan materi Wirausaha Mudah dan Dasar-Dasar Kewirausahaan Basic Entrepreneurship yang intinya memberikan tips-tips praktis bagi masyarakat dalam membangun usaha dan menjadi wirausaha. Intinya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai usaha, seperti bagaimana mengetahui siapa sebetulnya customer produk, jasa yang akan dijual sangat penting, karena justru inilah titik penting untuk menentukan kita mau berbisnis di bidang apa, lalu siapakah pasarnya, seberapa besar pasar tersebut, dan bagaimana persaingannya. Jadi setelah kita ingin punya gambaran ke depan, kemudian kita komit untuk menjalankannya dengan sekuat tenaga sehingga kita akan bisa sukses.
Artinya, segala aktivitas usaha harus bermuara pada satu titik visi. Saya ingin berkembang lebih sukses ke depan. Apa yang harus saya lakukan? Punya visi kehidupan yang ke depannya. Artinya kalau kita berjalan punya map. Kalau kita Google-nya, saya mau ke Denpasar, cari alamatnya, ada map-nya. Ya. Jadi bisa membayangkan ke depan apa yang ingin saya buat. Sementara itu, Made Pranata Wibawa Adiputra selaku Corporate Affairs Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia mengungkapkan dukungan pihak Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia terhadap program BIMTEK yang dijalankan Pusat Studi Undiknas, khususnya juga di Banjarsegara, Kota Badung ini. Diharapkan masyarakat mulai bangkit untuk berani menjadi wirausaha dan juga melek dengan strategi pemasaran digital. Adiputra juga menekankan pentingnya untuk memanfaatkan setiap peluang bisnis yang ada. Ia juga meminta kepada para pelaku UMKM untuk mengerjakan peluang-peluang bisnis tersebut sebagai hobi sehingga ke depan bisa dikembangkan menjadi bisnis yang reguler dan tentunya bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Tadi sudah disampaikan banyak ya sama Bu Lina dulu gimana cara kita memanfaatkan peluang wirausaha ya, peluang bisnis gitu yang bisa kita kerjakan mungkin di rumah sebagai hobi dan kemudian juga nanti bisa dikembangkan jadi bisnis yang reguler gitu ya, yang rutin nanti bisa dikembangkan. Sementara untuk BIMTEK di Desa Poh Bergong, Kabupaten Buleleng diketahui bahwa penduduk Desa Poh Bergong sebagian besar memiliki lahan pekarangan yang belum difungsikan dengan maksimal. Selain itu, masyarakat di Desa Poh Bergong sebagian besar memiliki lahan pertanian. Karena itu, melalui BIMTEK ini diharapkan ada percontohan unit usaha tanaman organik bernilai ekonomi, yakni unit usaha SIP3 Poh Bergong Buleleng Tanaman Organik. Tujuan dari percontohan ini adalah agar bisa dilihat oleh masyarakat luas dan menginspirasi mereka menggarap peluang yang ada. Sementara untuk pembibitannya, telah dipilih 50 orang perempuan untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam tanaman yang bernilai ekonomi. Narasumber BIMTEK Niluh Putu Gunatri dari DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI yang memberikan materi pertanian organik di pekarangan rumah berharap selepas BIMTEK ini, para perempuan dengan latar belakang pekerjaan tidak tetap ini agar mampu memiliki peran dalam menunjang perekonomian rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan cara menanam tumbuhan yang dapat menunjang perekonomian rumah tangga seperti tanaman cabai dan tanaman terong. Pembicara lainnya, Ketut Swadike dari HIPI Buleleng, juga memotivasi warga untuk memanfaatkan potensi yang ada. Inflasi tinggi, ya inflasi sedang tinggi sekarang. Tolong cabai sebagai barometer pemicu inflasi. Tiap rumah tangga minimal punya 10 pohon. Kalau yang sudah punya tambah lagi ya, tanam lagi yang baru ya. Nanti mulai sore sudah bisa dipupuk. Nanti kita akan bagikan, nah udah berubah berarti yang 1000. Ya kalau yang baru tanam nanti yang lain. Ya itu kita mau lihat, tolong difoto kalau ibu yang sudah punya pohon cabai, tolong difoto. Nah kemudian dipupuk kan, nanti 1 minggu berikut pada saat pendampingan tanggal 11, tanggal 18, gimana perkembangannya? Gitu ya, sambil yang baru. Kemudian ke terung, ada yang punya terung. Lebih lanjut, Gung Tini Gorde menegaskan bahwa harapan untuk output di masing-masing BIMTEK di 5 lokasi tersebut telah sesuai dengan harapan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA untuk memberikan suatu pemberdayaan bagi perempuan penyintas, termasuk penyintas kekerasan, perempuan ekonomi lemah, dan sebagainya. Selain itu juga diharapkan bisa menjadi suatu penguatan bagi kaum perempuan untuk bisa lebih percaya diri bahwa mereka juga bisa membantu ekonomi keluarga. Ditambahkannya bahwa program ini berlangsung selama 2 bulan dan selanjutnya tetap diberikan pendampingan dari Pusat Studi Undiknas PSU. Inilah yang nantinya akan dilihat oleh pihak kementerian yang memang dalam program ini membutuhkan kemitraan. Terlebih lagi, dana yang diberikan dari kementerian tersebut adalah dana stimulan. Oleh karena itu, Pusat Studi Undiknas akan tetap melakukan pendampingan sehingga anggaran induk akan bisa diajukan kembali.
Bali 1 mengabarkan.